عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun wal-Mukarramat, para asatidz, para ustadzah, seluruh pengurus TKM Mushola Al-Muhajirin, para sesepuh, tokoh masyarakat, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita di taman surga Allah, yaitu majelis ilmu melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Kita membahas hadis sabda mulia dari Nabi Muhammad SAW. Saya mengingatkan kembali agar diniatkan dalam rangka mahabbah. Ketika kita mengkaji hadis, niatkan dalam rangka mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dengan dasar mahabbah itu, Rasulullah insya Allah membalas cinta kita dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya kalau di halaman kitab saya 389 begitu. 320 beda sama apa? Bismillahirrahmanirrahim. 390 mungkin kalau kita bapaknya. Ala ukhbirukum bi'aisadil ibadah, gitu ya, wa ahwaliha 'alal badan, as-sumtu wa husnul khuluqi. Bisa dibaca as-sumti wa husnil khuluqi. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Artinya hadis yang kelihatan singkat ini luar biasa. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum, wahai sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian, maukah aku sampaikan kepada kalian
bi'aisadil ibadah, yaitu tentang ibadah yang sangat ringan, yang paling ringan, wa ahwaniha, dan paling mudah alal badani, terhadap badan fisik kita. Ibadahnya ringan, mudah dilakukan oleh fisik badan kita. Kata Rasulullah, mau nggak aku ceritain? Bapak jawabnya apa? Nah, gini dijawab Bapak, mau nggak? Sahabat sama, mau ya Rasulullah. Apa ibadah yang paling ringan, paling enteng, tapi pahalanya luar biasa? Yang pertama, as-sunti, yaitu diam. Bu, diam itu ringan apa berat? Diam ringan apa berat, Pak? Harusnya kan ringan. Diam itu harusnya ringan, cukup minum aja. Ya, cukup minum, gak pakai modal, gak pakai tenaga, minum. Ringan itu harusnya. Cuma anehnya di lapangan ternyata diam itu berat, susah, suruh diam itu susah. Tetangganya lewat pakai baju merah, dia ngomong, ih merah sama hijau kan matching. Nanti tetangganya lagi lewat pakai motor baru, diomongin, wih motor baru tuh paling kredit. Terus suruh diam itu susah. Biasanya suka saya bapaknya apa ibunya? Dulu ibu-ibunya, sekarang masih sama sih. Padahal bapak ibu kalau mau diem tuh diem, nggak ngomong kecuali yang baik-baik, yang penting-penting. Itu pahalanya luar biasa. Dalam sebuah keterangan bapak ibu, itu dengan kita diem, nggak ngomong kecuali yang baik, maka itu mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di dunia. Seluruh kebaikan. Yang kedua, dengan diem nggak ngomong kecuali yang baik, bapak ibu mendapatkan pahala dari seluruh meninggalkan kemaksiatan. Bapak diem atau bapak tidur, diniatkan, saya diem biar terhindar dari dosa, atau saya tidur kan diem juga tuh terhindar dari dosa. Maka bapak dengan diem itu mendapatkan pahala tidak mabuk, mendapatkan pahala tidak melakukan judi, mendapatkan pahala tidak zina, mendapatkan pahala menjaga mata, mendapatkan pahala kejelekan anggota tubuh, mendapatkan pahala bisa. Makanya diam itu perkara yang mestinya ringan, mudah bagi badan kita. Harusnya, cuma faktanya seringkali diam itu susah. Nah, sekarang udah ngaji nih, Bu, sekarang udah ngaji. Nah, mulai sekarang diam. Kalau nggak penting, diam. Makanya sabda Rasul di riwayat yang lain, berbicara yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, tapi diamnya tidak yang baik, jangan diam ngeselin dulu. Ada nggak orang diam dan ngeselin? Ada kan? Diam sih, cuma ngeselin gitu diamnya, kayak merepek. Makanya kata Rasulullah, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diamnya pun harus baik. Jangan diam tapi manyun gitu. Jangan tuh ya. Diamnya tetap diam yang aman, sehingga suami dan ibu itu tetap nyaman, damai. Gara-gara istrinya diam manyun, suami jadi gitu manyun tuh. Karena gerakan kita, Pak, aktivitas kita itu nular kepada orang yang di sekeliling kita. Nular, Pak. Kalau kita ngomong baik, orang sekeliling kita juga terbiasa ngomong baik. Anak kita juga begitu. Tapi kalau bapak mamanya kalau ngomong jorok, kotor, sembarangan, cepat-cepat, anaknya ya akan ikut begitu. Terus kalau bapak ibunya diamnya tidak enak, ramah, nanti keluarga itu jadi keluarganya diam dan ramah. Makanya
Yang pertama asumtu dia. Nah, sekarang dia ada pepatah Indonesia, diam adalah emas. Maka bapak udah ngomongin istri kayak gini aja pak. Kalau ngomongin Pak Jo ngomongin itu diam adalah emas. Diam yang lain. Yang kedua, ringan juga nih Pak. Wa husnul khuluqi, yaitu bagusnya akhlak. Bapak ketemu orang, monggo silakan, itu kan ringan. Gak butuh duit, gak butuh modal, gak butuh energi besar. Cukup ketemu orang yang bervisi. Berat apa ringan? Harusnya ringan, cuma pamit Tuhan, permisi, kan ringan harusnya. Cuma itu menjadi sesuatu yang berat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena akhlaknya jelek. Kalau orang udah terbiasa akhlak baik, justru kalau dia nggak mesem, malah jadi beban. Ketemu orang manur, liatin melotot, kayak ngajak berantem. Akhlak, bahasa akhlak itu meliputi bahasa lisan, bahasa tubuh. Suami punya akhlak kepada istri. Kalau kasih uang belanja Pak, berikan dengan cara yang baik. Walaupun banyak, berikan dengan cara yang baik. Betul kan Bu? Udah sedikit, keselin lagi. Ngasih uang belanja 50.000 pakai telepon lagi. Bu, ibu pun gak 50.000. Gak usah pungut Bu. Jadi suami yang berakhlak, kasih istri memang uang belanja 300.000, yang 700.000 buat beli skincare. Ada nggak suami begitu Bu? Belum Bu, siapa tahu di sini berubah. Sama saudara, sama pasangan, sama tamu, bahkan sama pengemis sekalipun Pak. Bapak pengemis yang dari datang ke Bapak menanyun juga jangan. Tetap akhlak. Makanya ketika Rasulullah ditanya dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang mukmin yang afdal, paling mulia? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling bagus akhlaknya. Punya ilmu tinggi tapi gak ada akhlak, resep apa gitu? Punya harta banyak tapi gak ada akhlaknya, ya gede juga Pak. Jabatan tinggi tapi akhlaknya bejat, ya gede juga. Yang penting akhlak. Maka nanti Bapak Ibu nyari menantu, yang dilihat pertama akhlak. Biarin kaya, yang penting akhlaknya bagus. Benar apa salah? Udah miskin akhlaknya bejat, udah nggak ada nilainya sama sekali. Yang penting akhlak. Umpamanya kok menantu kita pendidikannya nggak terlalu tinggi, penghasilannya juga nggak terlalu besar, tapi dia punya akhlak yang cakep, ibu beruntung jadi menantu, jadi mertuanya. Tapi kalau menantu kita walaupun katanya kaya, pendidikannya tinggi, kalau nggak ada akhlak, ibu habis Bu, dunyel-dunyel nanti. Gak bisa menghargai menantunya. Kenapa saya sampai ngomong mencontohkan ini? Fakta Pak, di masyarakat banyak mertua gak akur sama menantu. Betul? Banyak. Di Rawan itu ada. Emang tahu saya dari Rawan itu. Seperti akhlak. Maka Rasulullah itu mencontohkan, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi besok kalau dari menantu, kalau dari istri kan punya istri semua nih, dari menantu. Perempuan itu dinikahi di arba'in karena melihat 4 faktor. Yang pertama, 5 lihat karena melihat harta kekayaannya. Itu yang ngajarin Rasulullah. Lo kok matre juga kan? Ini bukan urusan matre
mata dilihat, ini bicaranya dakwah. Rasulullah itu berdakwah di backup oleh Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah itu orang paling kaya di kota Makkah. 2/3 Makkah itu milik Siti Khadijah. Rasulullah dakwahnya di backup oleh harta Siti Khadijah. Kalau nggak di backup, dia susah Pak. Karena dakwah itu memang butuh modal. Dan itu digambarkan dalam sejarah, harta Siti Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Bahkan Siti Khadijah meninggal wafat itu menggunakan baju dengan 80 tambalan. Masya Allah. Makanya pesan guru saya Bapak Zubair, kita semua nih, kata Bapak Zubair, umat Muslim, hutang budi dengan Siti Khadijah. Hutang budi Pak. Karena yang membackup dalam Rasulullah itu Siti Khadijah. Ada perempuan sekarang pakai baju tambalan. Ya, ada yang mahal Pak. Ini 80 tambalan bayarnya Pak. Padahal beliau wanita terkaya, bukan kaya, terkaya. 2/3 Makkah itu dimiliki Khadijah. Nah, makanya ketika kita nikah cari perempuan yang kaya tujuannya untuk dakwah. Tapi kalau untuk kesenangan sendiri, nafsu, memuaskan nafsu, jangan. Itu namanya materialistis namanya. Rasulullah ngajarnya dakwah. Kalau dapat perempuan yang kaya nggak bisa, lihat yang kedua, nasabnya. Cari nasabnya. Nasabnya keturunan orang baik apa enggak? Itu ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena faktor genetika itu berpengaruh pada diri anaknya. Kalau keturunannya itu orang nakal, udah galak, pelit, hobi maksiat, hati-hati itu. Faktor gennya akan turun terhadap anak cucunya. Makanya kenapa kita nikah, lihat nasabnya. Yang ketiga, lihat kecantikannya. Itu nomor 3. Ini juga hadis ini juga untuk para ibu-ibu ketika nyari menantu laki-laki sama dilihat. Lihat bisa kecantikannya, kegantengannya ke orang lain. Lalu yang keempat, lihat karena agamanya. Kenapa agama ditaruh di belakang? Ya, karena harta, nasab, terus cantik itu bawaan lahir Pak. Tapi kalau agama bisa dididik bareng-bareng. Tapi kalau cantik itu nggak bisa bawaan lahir. Kalau lahirnya mempesek sampai mati juga pesek. Betul nggak Pak? Nah makanya yang begitu tuh dipilih dulu. Tapi agama kenapa taruh belakang? Karena bisa dididik. Yang tadi nggak paham bisa paham. Nah setelah Rasulullah menerangkan 4 hal itu, seandainya nggak dapat semuanya, mana yang harus didahulukan sifatnya? Fafabidadati, pilih yang akhlaknya paling bagus. Biarin dia nggak kaya, yang penting akhlaknya bagus. Biarin dia nggak ganteng, yang penting akhlaknya bagus. Begitu. Makanya Bu, Pak, akhlak yang bagus itu adalah ibadah yang sangat ringan, sangat mudah. Cuman pertanyaannya bisa nggak tergantung hatinya. Mesem itu mudah, tinggal narik bibir ke kiri 1 cm ke kanan, betul. Mesem mudah. Kalau hatinya lagi enak, betul. Kalau hatinya lagi nggak enak, bisa nggak mesem? Nggak bisa Pak. Maju, bukan bibirnya doang, wajahnya ditekuk gitu. Nggak ada enak-enaknya tuh. Padahal itu harusnya mudah, nggak pakai modal, dan pahalanya luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa Pak? Bapak mesem doang tuh, abas semuka firwan jadi ahli kala kasoda Pak. Ketemu tetangga, ketemu teman mesem, itu udah dapat nilai sedekah. Mesem doang, bikin orang seneng, bikin orang nyaman, bikin orang damai, itu pahalanya luar biasa. Maka Bapak kalau kedatangan tamu,
Yang dibutuhkan kamu itu bukan suguhan, Pak, tapi ramah tamahnya tuan rumah. Oh, Masya Allah, silahkan. Itu tamu gajian, Pak. Daripada Bapak manyun, kamu lah. Walaupun bakal suguhin minuman yang enak, ada durian, ada mangga, nggak ketelan, Pak. Lihat wajah tuan rumahnya aja, manyun. Tapi kalau ramah gitu kan, ngopi bisa nambah itu. Karena itu akhlak. Akhlak itu, Pak, dengan dimengerti beda. Akhlak dengan adab itu beda. Akhlak itu 75% dipengaruhi bawaan akhir. Itu apa? Kalau dasarnya memang dia orang ramah, ya ramah aja terus. Dari kecil udah kelihatan ramahnya. Karena itu bawaan akhir 75%. Selebihnya adab itu faktor pendidikan. Di lingkungan yang baik, dididik yang baik, sehingga adabnya makin baik. Maka jangan heran, luar negeri di Jepang agamanya nggak Islam, tapi urusan disiplin nomor 1 Jepang. Antri nggak ada yang menarik kayak orang Indonesia, nggak ada. Antri. Itu apa? Akhlak, adab itu dididik bisa. Kalau akhlak itu bawaan lahir dan itu berpengaruh 75% dalam diri seseorang. Emang dasarnya apa ya? Dasarnya memang pendiam. Ya dari kecil udah kelihatan tuh sikap pendiamnya. Sampai gede sampai tua. Itu namanya bawaan akhlak. Dan Rasulullah akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dari lahir Rasul udah begitu akhlaknya. Udah luar biasa. Nah, makanya Bapak, bagaimana kalau kita ini orang yang temperamental, Pak? Gampang marah. Memang bawaan itu, Pak. Bawaan dari temperamental orangnya. Bisa nggak dirubah dididik? Bisa. Asal dia berada di lingkungan yang baik, dan pendidikan yang baik, bisa dia mengendalikan emosinya. Tapi tidak bisa berubah 100%. Tapi bisa dididik. Yang penting dia konsisten tuh, berada di tempat yang baik, insya Allah dia menjadi orang yang terkendali amarah. Tapi kalau dia lepas dari didikan itu, muncul lagi sifat temperamennya. Sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, itu orang temperamen, Pak. Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, beliau belum ngomong udah jotos duluan, Pak. Beda dengan kita, gua jotos loh, tapi nggak jotos-jotos kita. Kalau Sayyidina Umar enggak, dulu baru ngomong, gua kubuk. Saking temperamennya, tiap hari berantem. Sayyidina Umar. Tapi begitu masuk Islam dan pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah, apakah galaknya hilang? Enggak hilang, Pak. Galaknya yang bawa lahir kok. Cuma diarahkan kepada hal yang benar dan positif, gitu, Pak. Sehingga dengan ketegasan yang luar biasa itu umat, jangankan manusia, jin aja nyinggir, Pak. Gak enak nih, karena berpapasan dengan Rasulullah. Jadi itu namanya apa? Bawaan akhir. Yang penting diarahkan. Nah, disinilah pentingnya kita mendidik keluarga itu butuh teladan. Ayo ngaji, gak bakal ngaji, Pak. Anaknya gak pernah lihat bapak ibunya ngaji kok. Kasih akhlak, kasih teladan. Nah, ya ngaji. Nah, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya juga hidup. Tapi kalau enggak, ya sampai mati, Pak. Kita Pak udah tidak ngaji, lari-lari ikut nggak ada ngaji. Kata anaknya, ya nggak pernah lihat bapak ibunya. Nah, itu yang jelek. Itu apa? Semoga kita bisa menjalani diam yang baik dan berakhlak yang baik. Hadis berikutnya. Ala ukhbirukum bisyai'in. Ala, ketahuilah, ukhbirukum, aku akan mengabarkan kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, idza nazala, jika telah
birajulin menimpa seseorang minkum dari kalian semua, apa yang menimpa karbun, kesedihan, au balaun, bala musibah, min amri dunia, dari urusan dunia, da'a, kemudian laki-laki atau seseorang tersebut berdoa bihi, dengan sesuatu yang akan diajarkan Rasulullah nanti, fayufarridu, maka akan menjadi lapang anhu, dari seseorang tersebut. Yang tadinya sedih, hilang kesedihannya. Yang tadinya ada ujian yang berat, hilang ujiannya. Musibah akan berganti dengan hikmah. Kalau orang ini berdoa dengan lafaz yang akan diajarkan oleh Rasulullah. Pengen tahu kan? Nah, apa itu lafaznya? Doa udhinnun, yaitu doanya dhinnun. Dhinnun itu adalah orang yang memiliki hewan yang ikan yang besar, ikan paus, dhinnun. Siapa itu? Yaitu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, di dalam kegelapan yang gelap, perut ikan itu sudah gelap, berarti ikannya berada di dasar laut gelap, jadi gelap di antara gelap. Doa Nabi Yunus ini, Pak, ampuh Pak, siapapun yang lagi kesedihan, kalau mau baca doa ini, Allah hilangkan kesedihannya. Yang lagi repot urusan dunia, rasanya kayak mau pecah kepalanya, saking beratnya, baca doa ini, Allah kasih lapang. Ini yang bicara Rasulullah. Percaya apa enggak? Harus percaya. Nah, kalau nggak malu harus percaya. Doanya la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal semua ya? Sering dengar, sering kita ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kuntu, jangan dibaca kuntum. Nah, ini seringkali salah di masyarakat. Inni kuntu minadh dhalimin, bukan kuntu. Kuntu, tu. Cuma karena nanti dia bertemu mim, kalau nggak hati-hati yang terjadi kuntum minadh dhalimin. Kalau kuntum maknanya berubah nanti kalau salah. Ini Bapak Ibu baca kalau ada kesulitan hidup, urusan dunia dia, tulisin kesulitan hidup, ekonominya susah, masalah lagi banyak, Bapak banyak baca ini. Berapa kali? Ini berdasarkan ijazah. Berapa kali? 41 kali. Dibacanya kapan? Dibacanya satu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Saya ijazahkan. Mobil itu gitu loh Pak. Ijazah itu saya terima gitu loh Pak. Bacanya 41 kali sebelum matahari terbit. Berarti pagi jam berapa tuh? Ya, habis subuh tuh, habis subuh mulai baca tuh sebelum matahari terbit. Dan sebelum matahari tenggelam, sore, ya sore, ya kira-kira 5:30 Bapak udah duduk di musola, pakai mic boleh. Sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus 41 kali sampai nanti masuk waktu maghrib. Itu mustajab setelah ini. Saya kan? Kalau saya kufur Pak, ini sampai Rasulullah. Cuma itulah jeleknya kita, ilmu sudah dapat, tapi ngamalinnya berat. Pokoknya memang besar 10 menit duduk aja susah. 41 kali itu sedikit Pak. Gak ada setengah jam, gak ada. Paling 10 menit itu. Kalau dibaca cepat, kalau dibuat lagu
pengakuannya ada lama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lama atau wirid sendiri nanti diamalkan. Punya masalah nggak? Punya masalah nggak, Bu? Banyak kan? Nah, kesempatan saya ini berapa kali? Satu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari beres. Kalau Bapak udah lama nggak beres-beres, silahkan ke rumah. Kalau udah kopi, yang mantap Pak, beda yang mantap. Rawahul Hakim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis berikutnya, ala adullukum ala asyaddikum. Ala, ketahuilah, adullukum, maukah kutunjukkan kepada kalian, ala asyaddikum, terhadap orang yang paling kuat di antara kalian. Siapa sih orang yang paling kuat di antara kita? Ternyata Rasulullah berbeda dengan pendapat kita. Kita sering anggap orang yang kuat ada badannya yang keker, orang yang kuat dan ekonominya bagus. Enggak itu. Orang yang dianggap paling kuat adalah amlakukum li nafsihi indal ghadab, yaitu seseorang yang paling bisa mengendalikan li nafsihi, dirinya, paling bisa mengendalikan dirinya indal ghadabi, ketika sedang marah. Itulah orang yang kuat. Dan itu susah, betul. Orang itu kalau lagi marah seringkali tidak terkendali, Pak. Ketemu pintu tendang pintu, ketemu kucing ditendang oleh kucing, gak ikut salah loh, Pak. Tendang sih. Ketemu panci ya batin panci, ketemu tangga ya labrak juga sekalian tangga. Itu namanya orang lemah. Orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Saya dia marah bisa, tapi dia memilih untuk diam, mengendalikan dirinya. Jadi Bapak hati-hati kalau urusan sama orang yang diam, Kak. Bapak omel-omeli, dia diam aja. Hati-hati dia kalau model begitu, Pak. Karena orang itu adalah orang yang sangat kuat. Begitu dia angkat tangan, selesai urusan Bapak. Tapi kalau Bapak ngomelin orang terus dia balas ngomelin, Bapak nonjok dia balas nonjok, emang urusan orang itu makanya enteng, Pak. Tapi kalau Bapak marah-marahin orang dan orang itu diam, itulah orang yang paling kuat, dia mampu menahan amarahnya. Dan Bapak hati-hati yang orang yang diam model begitu. Begitu dia mau angkat tangan di tengah malam, kelar itu Bapak. Percaya kan? Ya. Ibu juga begitu. Ibu ngomelin suaminya dia ngomong. Hati-hati Bu, tengah malam suami angkat tangan, kelar itu satu. Maka kalau ketemu orang yang diam begitu, hati-hati. Dialah orang yang sebenarnya paling kuat, mampu mengendalikan amarahnya. Dia salurkan di tengah malam. Dia bangun, dia sholat, dia angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamat kita. Ya, nah gitu Pak ya. Tapi kalau urusan orang yang cerewet segala macam, itu ibaratnya tong kosong berbunyi, nggak ada isinya begitu Pak. Berkurang dia, itu orang yang hebat. Makanya Pak, kita udah ngaji nih, harus bisa mengamalkan ilmunya. Salah satunya kendalikan diri ketika marah. Ada orang loh Pak, lagi marah, ditonton orang makin semangat marahnya. Ada orang begitu. Itu orang yang nggak punya malu namanya Pak. Orang yang punya malu, punya iman, marah ketahuan orang, dia malu Pak.
Dia buru-buru umpetin tuh marah. Lagi marah ketawa orang, dia buru-buru berhenti. Itu namanya orang hebat tuh, imannya bagus. Karena punya malu marahnya ketawa. Makanya orang-orang soleh itu jangan dikira nggak pernah marah, yang marah juga Pak. Cuma pintar menyembunyikan amarahnya. Itu yang bahaya urusan sama orang soleh. Bapak tak tahu nyakitin hatinya, nggak mau minta maaf. Bahasa kita nih, walang tuh, walang. Nah, makanya hati-hati. Terus Pak, Bu, saya pesan, kalau lagi marahan sama istri Pak, jangan ngomong cerai. Jangan ngomong cerai. Kenapa? Bahaya Pak. Kalimat cerai, jangankan serius, bercanda aja jadi Pak. Maka kalau lagi berantem, Bapak jangan ngomong buat cerai. Karena itu masih terjadi. Kalau tidak terjadi, bahaya Pak. Rusak rumah tangga kita, putus langsung itu. Mending Bapak banting piring, banting pintu, banting TV, nggak apa-apa. Pecah rusak, beli gampang. Tapi kalau ngomong buat cerai tilu, udah selesai tuh. Rumah tangga udah selesai, udah cerai tilu. Udah nggak bisa dirujuk. Ibunya juga begitu. Kalau lagi berantem, ngeliat suaminya emosi, ibunya jangan nantang-nantangin. Macam-macam, ya udah cerai gua, jangan ngomong begitu. Ntar diturutin aja, nyesel. Ya udah cerai gua, ya udah hari kita cerai, jatuh udah Pak. Makanya kalau lagi marah, jangan ngomong cerai. Lebih baik kalau lagi marah bisa ajarin nih, lagi marah nih, ya udah ayo kita keluar makan bakso deh. Itu tak selesai bisa, alhamdulillah. Jangan ngomong cerai, nanti makan. So gitu loh Bu. Nah, ini pentingnya ngaji. Udah ngaji ngomong dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, bahaya Pak. Kalimat cerai itu membahayakan. Ya, semoga Allah tidak dengan sahabatnya. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Dan jadikan anak cucu kita salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin.